Pengantin baru kabur dengan mantan kades di Kepahyang, sudah nikah siri dengan mahar 10 gram emas. Pengantin baru yang kabur usai acara resepsi di Kepahyang ternyata sudah menikah siri sejak tanggal 20 Juni 2020 lalu. Sebelumnya pada tanggal 29 Desember 2022, IT warga desa Renakandis Kecamatan Pagarjati, Bengkulu Tengah kabur bersama mantan kepala desa berinisial IS yang berusia 55 tahun, warga desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Seblat, Bengkulu Utara. Saat saya lihat handphone di sana tanggal lahir IT tak sesuai dengan buku nikah, ungkap Kepala Desa Simpang Kota Bingin Supriyadi saat dihubungi oleh tribunbengkulu.com pada Jumat 6 Januari 2023. Lebih lanjut, ia mengatakan di buku nikah IT lahir tahun 1997, sedangkan di surat pernikahan siri itu pada 1977 dengan wali Aman Dauri, sedangkan orang tua IT bernama Nawansa di buku nikah. Di surat itu juga tertulis mas kawinnya seberat 10 gram. Ujarnya, pihaknya juga meminta pihak kepolisian untuk segera mengungkap kasus tersebut lantaran pihaknya bersama keluarga FY merasa ditipu. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kepahyang Rabiul Jayan menanggapi persoalan istri kabur bersama mantan kades usai resepsi pernikahan di Kepahyang. Sebelumnya, FY warga desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahyang ditinggal kabur oleh istrinya yang berinisial IT, warga desa Renakandis Kecamatan Pagarjati Kabupaten Bengkulu Tengah. IT kabur bersama mantan kepala desa berinisial IS, warga desa Air Putih Kecamatan Marga Sakti Seblat Kabupaten Bengkulu Utara pada 29 Desember 2022 lalu. Kalau seorang istri diharamkan memiliki 2 orang suami atau lebih, ungkapnya saat diwawancarai pada Kamis 5 Januari 2023. Lanjut Rabiul, seorang istri yang melakukan pernikahan atau memiliki lebih dari 1 orang suami, ia tak akan mencium bau surga. Namun dalam hal ini dilihat dahulu apakah IT menikah siri dengan mantan kades itu sesuai dengan rukun nikah. Apakah saat menikah siri itu dia sudah memenuhi rukun nikah? Pasangan yang hendak menikah 2 orang saksi dan wali, tuturnya. Terkait hal ini, jika memang IT menikah siri lalu kembali lagi menikah secara agama dan negara, pernikahan pertama dengan mantan kades itu tidak sah. Negara juga tak mengakui pernikahan siri. Namun dalam hukum Islam sudah jelas, wanita yang sudah menikah konteksnya belum bercerai tidak boleh menikah lagi. Jelasnya, dalam kasus ini seharusnya IT sebaiknya setelah menikah secara siri harus melengkapi administrasi untuk pernikahannya secara negara, bukan malah menerima pinangan orang lain, tutupnya. FY dikenal tak banyak ulah. FY warga desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahyang yang ditinggal istrinya kabur bersama mantan kades usai resepsi pernikahan di Kepahyang dikenal sebagai pribadi yang tak banyak ulah. FY berkenalan dengan IT di media sosial Facebook sejak bulan 10 tahun 2022 lalu. Kepala Desa Simpang Kota Bingin Supriyadi yang juga merupakan kerabat FY ini menjelaskan keseharian FY di lingkungan desa. Kalau di lingkungan desa dengan warga FY ini dikenal orang yang tidak banyak ulah atau yang neko-neko. FY juga bisa dibilang polos orangnya. Ungkapnya saat dihubungi tribunbengkulu.com pada Kamis 5 Januari 2023. Lanjut kades yang akrab dipanggil Yadi ini, FY sehari-hari bekerja sebagai petani di desa Simpang Kota Bingin. Usai bertani, kadang FY langsung pulang ke rumah untuk beristirahat. FY juga bisa dibilang rajin untuk beribadah. Ia merupakan anak ketiga dari 5 saudara, tutupnya. Setelah ditinggal kabur istrinya bersama mantan kades, kesehatan mental FY terganggu dengan kejadian yang menimpanya. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Desa Simpang Kota Bingin Supriyadi saat dihubungi tribunbengkulu.com pada Kamis 5 Januari. Pasca kejadian yang menimpa FY, psikisnya sedikit kena. FY tiba-tiba sedih, kadang suasana hati FY bisa berubah drastis. Ungkapnya kepada tribunbengkulu.com. Yadi juga menjelaskan kesehatan mental FY ini terganggu akibat malu yang dirasakannya. Bukan hanya FY, kedua orang tuanya juga mengalami gangguan kesehatan mental. Pihaknya berharap aparat penegak hukum cepat bertindak dalam persoalan ini. Pasca dilaporkan ke pihak kepolisian, ia juga berharap dalam penanganan kasus ini tidak ada timpang sebelah.